visi misi naturalisasi, kepentingan dan politik. Sederet pemain terancam gagal bela timnas vs Curaçao. Salam bola mata 11. Di tengah persiapan menghadapi laga kualifikasi grup F Piala Asia U20 2023, 3 lawan tak mudah sudah menanti skuad timnas U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. STY wajib melewati hadangan Hong Kong tanggal 14 September tahun 2022, Timor Leste tanggal 16 September tahun 2022 dan tim kuat Vietnam tanggal 18 September tahun 2022, jika ingin lolos ke Piala Asia U20 2023. Selain itu, jelang 2 laga FIFA Matchday kontra Curaçao, yang sudah dijadwalkan di bulan yang sama, yaitu tanggal 24 September tahun 2022 dan tanggal 27 September tahun 2022 di stadion terbaik milik Indonesia, Stadion GBLA Bandung dan Stadion JIS Jakarta. Meski bertajuk ajang uji coba, namun laga resmi kalender FIFA ini bisa berdampak baik dan buruk bagi timnas Indonesia. Baik jika mampu menang, karena bisa mendongkrak drastis ranking timnas dari 155, sekaligus dapat mengukur kedalaman skuad timnas Garuda, jelang Piala AFF Desember tahun 2022 dengan materi pilihan Coach STY. Tentu dapat menjadi unjuk taring buat rival-rival berat negara-negara calon lawan timnas senior di ajang AFF, dengan mampu menang lawan negara kuat Curaçao, yang berperingkat 84 dunia. Namun jika sebaliknya mendapat hasil negatif, maka petaka bagi timnas karena bisa jadi rankingnya ikut merosot, dan semakin jauh tertinggal dari pesaingnya di kawasan Asia Tenggara, dampaknya akan semakin terpuruk di mata negara-negara rivalnya tersebut. Lebih dalam, kepercayaan publik akan kinerja Coach STY dan PSSI, di bawah kepemimpinan Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, akan merosot tajam jelang masa baktinya berakhir di tahun 2023. Alih-alih bisa membawa misinya dengan mudah, untuk mempersembahkan prestasi bagi timnas Indonesia di semua level usia, dengan sejumlah planning atau rencana jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, yang telah disusun bersama antara PSSI dan STY untuk mendongkrak prestasi, dan reputasi timnas kebanggaan bangsa Indonesia ini. Program naturalisasi yang melibatkan 3 pemain Eropa keturunan Indonesia malah terkatung-katung di kursi DPR RI. Berkas Jordi Amat dan Sandy Walsh yang sudah lebih dulu standby di Komisi 10 DPR, dengan harapan bisa selesai diproses sebelum laga kontra Curaçao, agar keduanya bisa beradaptasi dengan rekannya yang lain. Sayang harus terganjal jadwal demi jadwal kesibukan anggota legislatif yang tengah disibukkan reses-reses di dapil masing-masing. Seperti dikonfirmasi Exco PSSI baru-baru ini, Hassani Abdul Ghani mengindikasikan proses pengesahan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh molor lagi. Padahal sebelumnya, Hassani Abdul Ghani pernah mengatakan lewat Instagram pribadinya, bila akan ada kabar baik pada tanggal 22 Agustus tahun 2022, terkait penyelesaian naturalisasi ketiga pemain ini. Mudah-mudahan tanggal 22 Agustus mendatang ada kabar gembira dari Senayan. Semoga Jordi Amat dan Sandy Walsh semakin dekat membela timnas, tulis Hassani pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Kini tanggal 22 sudah lewat, padahal berdasarkan jadwal agenda reses DPR tahun ini, tanggal 8 Juli hingga tanggal 15 Agustus tahun 2022. Namun apa yang diharap, kemungkinan tak sesuai rencana, tanggal 22 Agustus tahun 2022 telah lewat, dan belum juga ada kabar baik dari proses naturalisasi 3 pemain tersebut. Kabar terakhir didapat dari Menpora Zainuddin Amali usai rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI tanggal 24 September tahun 2022, mendapat jawaban bahwa proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh akan dilaksanakan September tahun 2022, tanpa keterangan tanggal berapa pastinya akan digelar oleh DPR RI, sementara berkas sain patinama menyusul kemudian. Komisi 10 DPR RI dan Kemenpora RI, sepakat akan membahas pertimbangan kewarganegaraan RI bagi atlet sepak bola dilakukan pada awal September tahun 2022, sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube Komisi 10 DPR RI Channel. Sebagai informasi, untuk awal September tahun 2022 adalah pembahasan awal naturalisasi sedangkan pembahasan tingkat 2 kemungkinan akan dilakukan pada September tahun 2022. Menurut Menpora, proses mendapatkan status WNI perlu beberapa kali proses rapat-rapat di DPR dengan menghadirkan yang bersangkutan, juga perlu merapatkannya lagi dengan Komisi 3. Jika semua sudah oke mendapat persetujuan DPR RI, baru meminta pengesahannya dari Presiden Joko Widodo. Sebuah proses yang panjang di tengah kesibukan para legislator dan sang pemain yang kehadirannya di DPR pastinya terbentur dengan jadwal pertandingan profesional di klubnya masing-masing.
Hal ini mengindikasikan Jordi Amat dan Sandy Walsh harus menunda keinginannya bisa tampil perdana kontra Curaçao di tanah leluhurnya, dan publik sepak bola tanah air harus lagi-lagi bersabar untuk menyaksikan kemampuan pemain keturunan Indonesia yang sudah berpengalaman di kompetisi Eropa untuk bahu-membahu dengan pemain lokal pride meraih kemenangan atas Curaçao. Flashback ke belakang, naturalisasi ketiga pemain, khususnya Jordi Amat dan Sandy Walsh pernah mendapat penolakan salah satu anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PKB, Saiful Huda. Melalui unggahannya di Instagram pribadinya @syaifulhuda, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, Saiful Huda mengunggah pesan, "Saya setuju naturalisasi Jordi Amat dibatalkan, kita minta STY dan Kemenpora bersikap tegas." Sedikitnya ada 36 pemain naturalisasi yang bermain untuk tim nasional kita. Tapi, faktanya belum satu pun prestasi membanggakan yang berhasil diukir, sekelas emas SEA Games atau juara Piala AFF, imbuhnya. Lebih jauh Ketua Komisi 10 DPR RI ini menyoroti bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI judulnya obral saja, tanpa memperhatikan pembinaan jangka panjang. Mungkin hal ini terkait usia Jordi Amat 30 tahun dan Sandy Walsh 27 tahun, sudah tidak muda lagi dan menjelang veteran. Dengan mengambil contoh proses naturalisasi Christian Gonzalez, yang akhirnya hanya dapat memberikan kontribusi sesaat saja bagi timnas Indonesia. Selain itu, jalan terjal harus ditempuh Jordi Amat gara-gara gabung klub dari negara rival timnas Indonesia, Johor Darul Takzim dari Liga Super Malaysia. Meski hal ini sudah clear diklarifikasi alasan Jordi gabung klub JDT, via akun Instagramnya untuk menjawab keresahan warganet Indonesia yang mempertanyakan Jordi gabung klub negara rivalnya tersebut. Pro kontra dan perbedaan pendapat mengindikasikan sikap demokratis. Namun, semoga saja urusan-urusan politisi tidak menjadi halangan bagi ketiga pemain berdarah Indonesia ini untuk berkesempatan membela timnas negara nenek moyang yang telah melahirkannya. Dan tidak menjadi halangan bagi tujuan mulia STY dan PSSI untuk memenuhi tuntutan prestasi yang mendesak juga untuk dibuktikan kepada publik sepak bola tanah air. Kalau alasannya pembinaan, Garuda Select sudah menjadi wadah yang mampu menghasilkan bibit-bibit unggul dari pemain lokal pride. Jika ingin maju, pemerintah harus maksimal memberikan fasilitas bagi pemain-pemain muda berbakat di negeri sendiri seperti yang telah dicontohkan sepak bola Korsel dan Jepang, bahkan Malaysia, Thailand dan Vietnam sudah memulainya dan hasilnya saat ini menjadi kekuatan yang kerap menyulitkan timnas Indonesia untuk meraih gelar di zona AFF. Tata kembali Liga 1 menjadi liga yang lebih profesional hingga dapat bersaing di level ASEAN dan Asia, bukan jago-jago kandang yang kerap mencetak jagoan-jagoan kungfu atau gulat di lapangan bola. Yang terbaru, duel yang melibatkan dua punggawa timnas andalan STY. Gelandang Persib Bandung dan kiper Bali United, Nadeo Argawinata terlibat keributan dalam duel tensi tinggi Persib kontra Bali United di Stadion GBLA Bandung, yang berkesudahan 2-3 untuk kemenangan tim tamu Bali United. Peristiwa ini, selain mencoreng wajah sepak bola Indonesia juga dikhawatirkan dapat mengganggu tren positif dan keharmonisan pasukan STY pasca lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. STY yang terkenal disiplin, dan kerap tak kenal kompromi menindak pemain-pemain timnas yang indisipliner, meski memiliki prestasi sekalipun. Akankah STY memberikan sanksi kepada kedua punggawa timnas Garuda tersebut? Patut ditunggu kiat STY, mengawal laga kontra Curaçao yang menjadi sorotan rival-rivalnya, jika memang tiga pemain naturalisasi yang tengah ditunggunya gagal membela timnas Garuda. Atau bahkan harus kehilangan pilarnya, Ricky Kambuaya dan Nadeo Argawinata karena sanksi indisipliner. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.